Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perempuan yang Berzinah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 7. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi terus-menerus bertanya kepada Yesus. Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Orang-orang Farisi menyebut Yesus Rabi. Dalam bahasa Ibrani artinya guru. Sebuah panggilan biasa dipakai untuk para ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menjebak kata-kata Yesus. Mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mengapa mulai dari yang tertua? Mungkinkah mereka telah siap menghukum Yesus? Saudara-saudari terkasih, menghukum orang yang kedapatan bersalah seperti perempuan yang berzinah dan dibawa kepada Yesus adalah suatu perbuatan yang tidak mengenakan hati, karena kita berlaku sebagai hakim atas orang yang bersalah. Lalu, apa
Hak kita menghukum orang yang bersalah tidak mudah, karena kita mengambil alih tugas dan kewenangan Tuhan sebagai hakim dalam menghukum orang. Hak satu-satunya menghakimi seseorang yang dimiliki Tuhan seakan-akan ada dalam tangan kita. Suatu tindakan yang salah kalau kita main hakim dan menghukum seseorang meskipun berdosa. Mengapa? Karena kita bukanlah Tuhan yang memiliki hak menghakimi menurut hukum Taurat. Jika seseorang kedapatan berzina harus mendapat hukuman, bagaimana sikap Yesus? Yesus tidak serta-merta melakukan hukuman. Yesus menerima keadaan perempuan yang berdosa itu dan memberikan penyadaran dengan menulis di tanah. Perempuan itu sadar akan dosanya dan memohon pengampunan dari Yesus. Dan Yesus tidak menghukumnya. Saudara-saudari terkasih, sungguh besar dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada perempuan yang berdosa, yang diadili secara massal dan ingin menghukumnya dengan dilempari batu. Yesus menunjukkan lewat dua ungkapan yang amat menyentuh. Pertama, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes bab 8 ayat 7. Kedua, aku pun tidak menghukum engkau. Yohanes bab 8 ayat 11. Dengan kata-katanya itu, baik masa yang sebelumnya bersikap garang dan berwajah sanggar langsung mengundurkan diri seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Pada saat itu, perempuan yang berdosa menemukan kembali harga dirinya sebagai pribadi yang perlu dikasihani dan diampuni Allah. Kata-kata Yesus membawa pembaruan, pertobatan, dan harapan dalam diri perempuan yang berdosa itu untuk kehidupan yang lebih baik. Apakah kita telah bersikap murah hati untuk mengampuni kesalahan sesama dan memberinya hidup yang lebih baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami memahami orang lain dan tidak cepat menghakimi dan menghukum mereka yang jujur mengakui kesalahan dan dosanya. Berilah kami hati yang terbuka untuk memahami permasalahan orang lain dan mampu bersikap penuh kasih kepada sesama. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.